Selamat pagi, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Selamat Hari Paskah bagi yang merayakan dan selamat hari Minggu. Walaupun kita nggak berasa weekendan ya, karena everyday is weekend suddenly. Finally setiap hari rasanya kayak hari libur. Ini tanggal berapa ya? Tuh kan lupa lagi deh gue. 12 ya? Oke, ya oke. Ini morning talk untuk tanggal 12 April 2020. Thank you buat yang semalam udah ikut seru-seruan di acara wayang-wayangannya Dame dan Astril. Itu live chat buat yang ketinggalan dan penasaran itu ngapain. Silakan lihat di rekamannya, harusnya sih ada ya. Kita ambil yuk kartu dan kita lihat kira-kira reminder buat kita hari ini apa. Buat yang baru bergabung, selamat datang. Nama aku Dame. Di sini aku mencoba sharing tentang wisdom yang aku dapat dari kartu ini, dan bentuknya bisa macam-macam. Bisa pesan semesta yang biasanya aku upload seminggu sekali, atau setiap hari ini ada morning talk. Dan kadang-kadang aku juga live chat, bisa sendirian, bisa bareng suami, dan di situ kita bisa diskusi macam-macam. Di sini nggak ada personal reading, adanya cuman sharing aja dan sifatnya semua general, karena aku yakin teman-teman bisa menggunakan intuisinya masing-masing setelah dengerin message di sini ya. Dua yang keluar. Oh, keren-keren. Kita dapat kartu positivity. Terus positivity tadi dia keluarnya nempel dengan perfeksionisme, positivitas, dan ada happiness. Dia keluar lagi loh. Kartu yang kemarin itu nectar of life ya, manisnya hidup. Warnanya agak sama dengan ini, dan ini adalah happiness. Oke, aku coba lihat dulu mereka ngomong apa. Jadi si positivity ini bilang, if you can find even one thing to be grateful for, it will restore you to the light. Please, dear God, let me always feel gratitude for something, even a tiny thing, in even the hardest situation. Jadi dia bilang bahkan satu hal kecil pun, kalau kita sanggup mensyukurinya, kalau kita sanggup berterima kasih akan hal kecil tersebut, itu akan nge-restore, artinya mengembalikan kita kepada cahaya jiwa kita. Ya, jadi kalau sekarang mungkin ada teman-teman yang agak low ya, semangatnya turun, terus mungkin agak kurang enak badan, kayak aku tadi pagi tuh sempat nggak enak banget rasanya badan, emosiku juga nggak enak. Akhirnya aku coba bergerak, aku jalan pagi keluar gitu kan, dan coba telepon ibuku, ngobrol segala macam ya. Jadi untuk naikin vibrasi, macam-macam cara untuk menaikkan vibrasi dan membuat tubuh rasanya enak. By the way, kalau kedengeran suara minyak, ada yang lagi masak di dapur. Mohon maaf. Ya, nah kalau khusus di sini dia bilang, positivity itu caranya ngedapetinnya salah satunya adalah bersyukur. Hal kecil apa sih buat kita? Yang paling mudah kita syukuri adalah misalnya ya, kita masih bangun pagi hari ini. Ya, itu hal yang sering taken for granted, hal yang sering kita remehkan, seakan-akan setiap kali kita tidur ada jaminan kita akan bangun lagi. The next breath, nafas kita, tarikan nafas selanjutnya, itu adalah hal kecil tapi penting. Sama juga itu sering kita remehkan, kita pikir setelah kita menghela nafas sekarang, kita akan sanggup menarik the next breath. Atau kehadiran orang-orang terdekat yang setiap hari ada. Kita mungkin lupa kalau segala sesuatunya di dunia ini tidak abadi. Atau kalau aku, hal kecil untuk aku yang bisa aku syukuri adalah
eh makan. Aku suka makan. Makanan sederhana, tempe buatan suami, sambal buatan suami, eh, telur dadar, atau spray yang baru aku ganti, atau air di pancuran ke setiap kali aku mandi. Nah, jadi hal kecil itulah kadang yang bikin kita tuh lupa banget deh kita punya itu. Nah, kalau teman-teman mau praktikin abis ini silahkan, kan ada mungkin banyak waktu luang. Aku selalu bilang kalau punya waktu coba tulis di jurnal bersyukur gitu namanya ya. Buku harian itu tidak cuman kita isi dengan curhatan yang buruk-buruk, tapi juga punyalah satu buku judulnya buku harian bersyukur atau jurnal bersyukur. Setiap hari di tanggal-tanggal, di setiap hari di tanggalnya itu, misalnya sekarang tanggal 12, tulis sampai sebanyak-banyaknya apa yang kamu syukuri hari ini. Aku sendiri punya loh jurnal bersyukur itu, kebetulan dikadoin sama teman. Tiap hari aku tulis. Nah, dan hal-hal kecil yang bisa kita syukuri ini kalau kita rajin inget-inget, kita rajin tulis, kita rajin baca-baca, ini sangat membantu di masa-masa sulit seperti sekarang. Masa-masa yang banyak sekali orang bimbang. Nanti bagaimana pekerjaan kita, nanti bagaimana kita menafkahi keluarga atau diri kita, bagaimana kita bayar kontrakan, bayar kos, bayar tagihan. Banyak sekali mungkin ada beberapa yang merasakan kesesakan seperti itu. Nah, sementara masa ini sedang ditahan ya, ini kan kayak nonton film kemudian dia pause atau di hold sama Tuhan. Kita banyak-banyakin asupan cinta ke diri sendiri, banyak-banyakin asupan pikiran positif. Jadi asupannya nggak cuman makanan bergizi, minum yang banyak, istirahat yang bagus gitu. Yang paling penting adalah asupan iman, asupan keyakinan yang baik gitu, asupan pikiran-pikiran yang penuh dengan rasa syukur bahwa uh, kita bisa melalui ini sampai akhirnya ini berlalu gitu. Lalu dia ada perfeksionisme di sini. Permissions to make mistakes is so freeing. Jadi kalau kita mengizinkan diri kita berbuat salah, itu rasanya sangat membebaskan ya. Kita menjadi jiwa yang legowo itu karena salah satunya juga kita mengizinkan diri kita tidak sempurna, karena emang gak ada yang namanya sempurna itu. Dan kalau kita izinkan diri kita berbuat salah, ini juga merupakan akar dari kreativitas dan perubahan. Coba bayangin kalau misalnya ada orang takut salah, maka dia tidak akan berani mencoba apapun yang baru. Dia nggak akan berani mencoba berkarya. Dia nggak akan berani menyatakan cinta. Dia nggak akan berani mengubah hidup. Banyak banget akhirnya nggak akan berani dilakukan karena takut salah. Dan perfeksionisme ini adalah penjaranya pikiran. Bayangkan Tuhan saja mengizinkan kita untuk menjadi diri kita sebagaimana apa adanya, dia tetap mencintai kita. Seperti orang tua kan, orang tua kalau anak masih bayi kan nggak mungkin tuh baru lahir udah, kok nggak bisa pakai baju sendiri, kok nggak bisa makan sendiri gitu, kok nggak bisa ngomong. Nah, sama, kalau sedikit-sedikit kita tuh ngasih ekspektasi besar banget ke diri kita, itu akan akhirnya jadi penjara. Kita takut diomongin orang lain, akhirnya jadi penjara. Penjara kita tidak bisa maju ya dalam hidup ini. Nah, jadi dua sifat ini, kalau misalnya kita bisa melepaskan diri dari perfeksionisme dan kita bisa memupuk rasa syukur, maka setiap hari kamu akan ngerasa happy kok. Ya, bahagia itu tidak membutuhkan banyak hal. Kebanyakan yang menghalangi kebahagiaan kita sendiri adalah pola pikir kita, ekspektasi kita terhadap orang lain dan terhadap hidup gitu. Dan ini dia nih, yang paling nomor satu yang bikin kita nggak happy adalah perfeksionisme. Artinya kita selalu ingin hidup yang sempurna, kita selalu ingin pacar yang sempurna, nilai yang sempurna, kecantikan yang sempurna gitu. Apa-apa semuanya maunya sempurna, padahal sempurna itu kagak ada. Nggak ada ya, sempurna cuma milik Tuhan. Jadi jangan mencari sesuatu yang tidak ada, itu namanya halu. Oke? Jadi
Terima diri kamu apa adanya, terima partner, suami, istri apa adanya, terima anak kamu apa adanya. Terima hidup kamu sekarang, cintai hidup kamu sekarang apa adanya. Kalau sekarang lagi nggak enak, tunggu aja. Atau malah kalau lebih bagus lagi, dibikin enak, dinikmatin, disyukuri. Nih, disyukuri. Ya, dengan penuh rasa syukur, segala-galanya akan jadi enak. Bahkan sakit pun kita masih bisa bersyukur. Ternyata kita masih bisa ngerasain sakit. Berarti kita masih hidup. Berarti kita fungsi tubuh kita masih berguna gitu, masih berfungsi, ngasih tahu bahwa oh ya ada yang nggak beres nih di badan lo, makanya sakit gitu. Coba bayangin orang-orang, ada loh kayak ibuku sendiri ya, dia punya darah tinggi tapi badannya tidak merasa pusing ketika darah tingginya kumat, itu kan serem. Jadi kalau misalnya kamu makan salah makan sedikit pusing atau salah minum sedikit mual, bersyukur badan kamu sensitif, berarti badan kamu sinyalnya masih baik, bisa ngasih tahu kamu ini salah nih, ini bener nih gitu. Pokoknya jangan gampang mengeluh, jangan gampang mengeluh, apalagi di masa-masa yang memang sudah nggak enak kayak gini ya. Dan ingetin ke teman-teman, adik-adik, atau ya siapapun yang bisa kalian share tentang hal ini ya. Ya kita saling menguatkan. Memang bukannya eskapisme ya, berpikiran positif itu bukan berarti kita menyangkal bahwa kita sedih, bahwa kita galau, atau bahwa keadaan susah. Berpikir positif di sini artinya kita yakin bahwa keadaan susah pun seperti ini pasti ada maksud yang baik yang sudah Tuhan kasih. Itu artinya berpikir positif. Selalu ada maksud baik dalam setiap kesulitan. Dan kita nggak tahu itu apa. Sekarang nggak tahu. Nanti baru kita akan tahu. Gitu. Jadi berpikir positif bukan yang oh enggak kok nggak apa-apa, ini semua baik adanya. Kalau lagi nggak baik diakuin aja, oh ini lagi nggak enak nih, gue sakit, gue sedih, gue khawatir bagaimana ke depannya. Cuman abis itu ingetin ke diri lagi, oh iya ya, kan gue masih punya Tuhan, gue masih punya sesuatu yang lebih besar di hidup ini yang akan memelihara, menjamin kesejahteraan hidup gue. Itu yang namanya iman, ya kan? Jadi iman ini jadi kemana-mana ngomongnya nggak apa-apa ya. Jadi jangan cuman mengucapkan beriman, tapi lakukan. Gitu. Kita beriman kepada Tuhan, ya tunjukkan bahwa kita yakin. Walaupun kita nggak bisa ngelihat Dia, kita nggak bisa menyentuh Dia, tapi lihat sampai sekarang kita masih hidup, masih dikasih oksigen, matahari masih keluar. Itu bukankah sudah bukti-bukti kebesarannya? Gitu ya. So positive thinking, ingat, this too will pass. Semua akan berlalu. Jadi masa sulit pun juga akan berlalu. Yang penting bye-bye perfectionism. Perfectionism itu kagak ada ya, nggak ada perfectionism. Jangan sampai kayak begini. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.